Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan hasil analisis emosi komentar YouTube pada video Purbaya Sadewa, pendirian dalam berkebijakan itu penting. Pada presentasi ini, kami berfokus pada pemetaan emosional dari komentar penonton sebagai cerminan respon publik terhadap isu-isu kebijakan ekonomi yang dibahas dalam video tersebut. Melalui pendekatan leksikan emosi, kita akan melihat bagaimana spektrum emosi mulai dari dukungan, harapan, hingga kekhawatiran tertuang dalam komentar dan apa implikasinya terhadap cara publik merasakan topik kebijakan ekonomi yang kompleks. Mari kita mulai dengan gambaran metodologi dan temuan utama dari analisis ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fariza Syuhada, ada Falik Kusnan, Hadaya Fikri, Novia Sari Dewi, dan Aris Marcel Lewis. Yang pertama akan dibahas adalah latar belakang. Apa yang kita analisis? Yang dianalisis adalah emosi pada komentar YouTube pada video. Komentar dianggap sebagai representasi reaksi emosional publik terhadap isu kebijakan ekonomi yang dibahas. Penjelasan dari video tersebut adalah pendirian yang jelas dalam kebijakan. Kebijakan harus dibuat secara konsisten dan berdasarkan prinsip, bukan karena tekanan opini atau kepentingan sesaat. Berpijak pada realistis, bukan wacana. Keputusan publik perlu didasarkan pada kondisi nyata dan pemikiran yang masuk akal, bukan sekedar narasi atau janji. Target besar perlu pengelolaan yang serius, pertumbuhan ekonomi tinggi hanya bisa dicapai melalui perencanaan yang matang dan pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab. Kepemimpinan yang tegas dan berorientasi jangka panjang, pemimpin perlu berani mengambil keputusan realistis demi pemerataan pembangunan dan kepentingan masa depan. Yang kedua, kenapa kita mengambil topik itu untuk dianalisis? Karena pertama, komentar YouTube mencerminkan persepsi dukungan kritik dan kekhawatiran publik. Kedua, topik ekonomi bersifat kompleks dan sering memicu reaksi emosional, bahkan bukan hanya rasional. Yang ketiga, analisis emosi membantu memahami bagaimana kebijakan dirasakan, bukan sekedar dipahami. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Falik. Apa yang diharapkan dari hasil analisis yaitu berupa gambaran dari dominasi terhadap konten YouTube tersebut tentunya yang diambil dari komentar dengan mengidentifikasi apakah responnya cenderung mendukung, skeptis, atau khawatir, dan juga emosi lainnya yang dapat digunakan menjadi dasar evaluasi bagaimana komunikasi kebijakan digunakan di ruang publik. Untuk selanjutnya, penggunaan data akan dijelaskan oleh Farija. Oke, untuk dataset yang digunakan merupakan dataset leksikon emosi berbahasa Indonesia yang bersumber dari repositori GitHub Emotion Analysis Bahasa. Dataset ini berisi 5.153 data teks yang mayoritasnya berasal dari tweet atau unggahan singkat di media sosial, sehingga merepresentasikan bahasa informal yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kalau secara struktur, dataset ini terdiri dari dua kolom utama, yaitu tweet sama label. Untuk tweet, kolom ini berisi teks mentah berupa kalimat atau potongan kalimat yang diekspresikan oleh pengguna. Kontennya mencakup berbagai situasi emosional sehari-hari, seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, rasa takut, hingga kasih sayang. Bahasa yang digunakan bersifat santai, tidak baku, dan sering mengandung slang atau bahasa gaul, ekspresi emosional spontan, placeholder seperti username untuk menjaga anonimitas pengguna. Hal ini membuat dataset cukup realistis, tetapi juga menantang dari sisi pemrosesan teks karena membutuhkan tahapan preprosesi yang baik. Kemudian untuk yang label, kolom ini berisi kelas emosi yang menjadi target klasifikasi. Label emosi yang digunakan antara lain yaitu ada joy, sadness, anger, fear, dan love. Setiap tweet hanya memiliki satu label emosi dominan, sehingga dataset ini cocok untuk pendekatan klasifikasi emosi multi-kelas. Dari contoh data yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa satu emosi bisa diekspresikan dalam berbagai bentuk kalimat dan konteks. Misalnya, emosi joy tidak selalu muncul dalam kalimat yang eksplisit menyebut senang,
melainkan bisa tersirat dari aktivitas atau ungkapan tertentu. Ini menunjukkan bahwa klasifikasi emosi tidak bisa hanya mengandalkan kata kunci sederhana, melainkan membutuhkan pemodelan konteks yang lebih baik. Secara keseluruhan, dataset ini cukup representatif untuk penelitian analisis emosi teks berbahasa Indonesia, terutama karena ukuran data relatif memadai untuk eksperimen machine learning, variasi emosi cukup beragam, dan bahasa yang digunakan untuk mendekati kondisi nyata di media sosial. Namun perlu dicatat bahwa dataset ini juga berpotensi memiliki ketidakseimbangan jumlah data antar label, sehingga perlu diperhatikan pada tahap analisis dan evaluasi model. Oke, untuk tahapan pertama yaitu pembuatan kamus leksikon emosi, ya yang pertama kita lakukan adalah mengimport semua library yang kita butuhkan, lalu mengambil stop word dari library NLTK. Setelah itu kita mendownload dataset yang tadi dijelaskan oleh Fariza dari emotion analysis bahasa oleh Kam Yafi. Setelah dilihat, labelnya memiliki fear, joy, love, dan sadness, serta anger dari hasil dataset yang kita punya. Untuk kolomnya hanya memiliki 2, label dan juga tweet. Oke, yang saya lihat ya ada yang seperti tadi saya bahas. Lalu proses selanjutnya adalah kita melakukan preprocessing. Kita cek dulu apakah datanya memiliki none atau row-nya ada yang kosong. Lalu kalau ada, kita bisa lihat ada juga ada 1000 dan di tweetnya juga ada 2. Maka kita hapus saja karena kita tidak akan pakai. Lalu kita menggunakan text cleaning supaya jika kita lihat teksnya itu cukup beragam dan supaya kita bisa melakukan vektorisasinya lebih mudah. Gitu. Lalu kita jadikan tweetnya atau teks yang ingin kita analisa sebagai string, lalu apply clean text fungsi clean text menjadi sebagai berikut. Dia ada untuk menghapus HTML, karakter non huruf, duplikasi, spasi ganda, spasi di awal dan akhir kalimat, serta kita jadikan kecil teksnya supaya mereka seragam. Kita cek berapa emosi yang didapatkan, yaitu ada kurang lebih 4.000 ya, 4.000 atau 5.000. Lalu kita cek persentasenya berapa. Kalau kita lihat sadness-nya itu lebih tinggi. Lalu kita lihat hasil generate sebuah cloud word. Kita bisa lihat emosi fear-nya itu sangat tergambarkan oleh takut gitu ya. Joy-nya cukup random. Tapi dia tapi kata-katanya itu mencerminkan joy dan juga emosi-emosi lainnya seperti itu. Itu saja dari saya. Untuk proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Hadaya. Oke, masuk pada bagian modeling. Pada tahap modeling ini, saya menggunakan algoritma support vector machine atau SVM dengan pembuatan TF-PDF. Lalu model ini mencapai akurasi, mana akurasinya? Akurasinya tuh sebesar
67,2%. Nilai makro average F1 skornya sebesar 0,68, menunjukkan performa yang cukup stabil di seluruh kelas emosinya. Masuk ke analisis per kelasnya. Bagian yang pertama itu fear atau ketakutan menjadi kategori dengan performa terbaik dengan precision 0,83 dan F1 score 0,78. Berdasarkan Confusion Matrix, model berhasil memprediksi 97 data dengan benar pada kelas ini. Masuk ke love, memiliki presisi yang kuat di angka 0,79 dengan 61 data yang terprediksi dengan benar. Lalu terdapat sedikit ambiguitas antara emosi, sadness, dan juga joy. Sebanyak 37 data yang sebenarnya sadness salah diprediksi sebagai joy. Begitu pula sebaliknya. Ini merupakan tantangan umum dalam NLP karena nuansa kata yang sering kali tumpang tindih. Selanjutnya pada tahap prediksi akan dilanjutkan oleh teman saya, Khalid Musnan. Oke, dengan menggunakan library dari Google API Client, kita data video komentar YouTube menggunakan API. Berikut algoritma untuk pengambilan datanya. Di sini ditaruh API key-nya, lalu ditaruh juga variabel video ID yang diambil dari YouTube untuk di-fetch data komentarnya. Lalu disimpan dalam data frame bernama df YouTube dan dilakukan proses cleaning yang tinggal dipanggil metodenya yang sudah dibuat sebelumnya pada pre-processing. Setelah di cleaning lalu diaplikasikan prediction di variabel df prediction untuk mendapat hasil prediksi dari teks komentar tersebut yang setelah di cleaning apakah mengandung emosi anger, fear, joy, atau love, dan juga sadness. Lalu dihitung pula sebaran emosinya, didapat di variabel emosi count ada seperti berikut: sadness ada 1292, joy sekian, anger sekian, fear dan love juga sekian, dan dipetakan pada visualisasi bar. Dapat dilihat bahwa pada komentar video YouTube tersebut banyak dipresentasikan dalam bentuk sadness atau kesedihan dan juga joy. Ini merupakan hasil yang kurang maksimal karena masih adanya beberapa noise yang tidak dapat dihindari seperti dari kata sambung dan juga kata hubung lainnya. Dan untuk kesimpulannya, proses analisis emosi menggunakan kamus leksikon pada komentar di Purbaya ini menggambarkan bahwa hasilnya ada sekitar 1.200 orang lebih yang mengalami kesedihan dan juga 1.200 kurang yang senang berdasar reaksi komentar pada video YouTube tersebut. Namun ini merupakan hasil yang kurang optimal karena merupakan representasi juga dari sendiri yang jika dilihat di atas masih condong ke sadness dengan persentase sekitar 27% dan joy yang 24,1% tersebut yang membuat data tidak seimbang dan menyebabkan ambigu. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.